pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Halo adik-adik, selamat Natal. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pasti puji Tuhan baik semuanya ya. Oke, wah nggak terasa ya ternyata kita sudah ada di bulan Desember, kita sudah ada di penghujung tahun ini sebentar lagi. Dan bulan Desember ini kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Yuk kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Oh iya, kakak mau ucapin dulu deh selamat Natal untuk kita semua. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, sebab ini adalah kabar yang gembira. Kita mempujikan kabar gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Sekali lagi, padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Oke, yuk sebelum kita mau memulai baktian ini, kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Gak boleh tengok kanan, tengok kiri ya, kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini kami mengucap syukur, sehingga saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing melalui ibadah online. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, biarlah ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi, suaranya yang lebih keras ya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lebih sukacita lagi. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau pujikan, Dia lahir untuk kami. Suaranya yang keras ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Tuhan Yesus Sang penebus juru selamat kita semua. Belum boleh duduk dulu, kita masih baik berdiri, kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih dong, kita mau pujikan Dia ciptakan bintang. Bintang dianya itu siapa ya kira-kira? Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini telah lahir ke dunia, satu-satunya juru selamat dunia. Kita mau pujikan sama-sama. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Ia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari sekali lagi. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Ia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari. Oke, masih tetap bangkit berdiri. Belum capek kan? Belum dong. Tadi pagi sudah olahraga belum? Belum. Nah, kita mau sekalian olahraga. Masih tetap berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau pujikan Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria. Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria. Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang rapi, nggak boleh sambil tiduran. Kita mau menghormati firman Tuhan. Kita mau pujikan Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang
Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Halo adik-adik, selamat Natal. Wah, sudah Natal ya. Apa kabar hari ini? Sukacita ya, semangat karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menerima kasih Tuhan melalui kasih dari orang tua dan berkat-berkat yang kami terima pagi ini. Kami juga mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan suara Tuhan dan kami juga boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Matius 2, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kakak akan bacakan untuk kita semua yang ada di ayat 11 ya. Kakak akan bacakan untuk kita semua ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini ceritanya tentang 3 orang, bukan 3 ya. Jadi ada cerita nanti kalau kita baca dari Matius 2, 1 sampai 12, itu ada cerita tentang orang Majus ya. Orang Majus yang datang menemui raja yang lahir pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, kakak mau cerita kabar sukacita. Jadi beberapa bulan yang lalu, kakak bergembira sekali. Bukan hanya kakak, tapi kakak-kakak sekolah minggu yang lain, kakak yakin juga bergembira. Wah, ada kabar apa ya? Jadi beberapa bulan lalu, kakak mendengar Kak Michael sama Kak Melisa, tahu ya, Kak Michael dan Kak Melisa melakukan pernikahan pada bulan Juni yang lalu. Nah, semua orang bersukacita karena mendengar mereka akan menikah. Lah, lalu kakak taunya kabarnya dari mana ya? Wah, zaman sekarang mah meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kakak juga bisa melihat pemberkatan pernikahannya melalui apa? Melalui YouTube. Terus kabarnya juga didengar, bisa dilihat, bisa dibaca melalui WhatsApp pada saat itu. Tidak hanya itu, tapi undangannya pun sekarang meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi bisa hanya dikirimi link saja ya. Dikirimi link, disebar melalui grup WhatsApp, lalu bisa diklik, nah muncul undangannya. Wah, keren ya. Terus pemberkatannya pun meskipun karena pandemi ya, jadi tidak bisa hadir secara langsung, tapi kakak juga bisa lihat, bahkan lebih jelas ya, melalui YouTube. Jadi ada disiarkan melalui YouTube. Wah, kalau zaman sekarang mah mendengar kabar itu sangat cepat sekali. Kita bisa scrolling IG, scrolling TikTok, banyak info-info yang bisa kita dapatkan. Kalau ada kabar sukacita yang lainnya, pasti kita juga bisa cepat mengaksesnya, mendapatkannya. Ya kan? Itu zaman sekarang, zaman yang begitu canggih. Lalu adik-adik, bagaimana kalau tidak ada handphone pada saat ini?
tidak ada WhatsApp group, tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada Google, tidak ada YouTube. Lalu gimana kita bisa mendengarkan kabar-kabar, baik itu kabar sukacita, duka cita maupun kabar yang lainnya? Nah, ini sama ceritanya ketika yang di Alkitab yang kita baca tadi, kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Yesus dikabarkan tidak melalui WhatsApp group, tidak melalui YouTube, tidak melalui Instagram dan lain-lainnya, karena pada saat itu handphone aja belum ada ya. Namun karena kasih Allah, dia mengabarkannya kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini siapa sih? Orang Majus ini orang-orang yang pintar sekali melihat bintang-bintang. Jadi terbiasa melihat bintang-bintang dan mengartikannya. Itu orang Majus ya. Orang Majus ini jauh rumahnya, bukan di bangsa Israel, bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem, tapi jauh di timur sana. Jadi letaknya sangat jauh dengan kelahiran Yesus. Tidak mungkin dia mendengar tangisan bayi terus langsung datang gitu ya, nggak kedengaran karena jauh sekali. Nah, di dalam Matius pasal yang kedua diceritakan orang Majus ini pintar dan terbiasa melihat bintang-bintang. Lalu ketika itu dia melihat bintang, orang-orang Majus ini melihat bintang, ada yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kok ada satu bintang ini terlihat berbeda dari biasanya. Lalu setelah dilihat-lihat, kemudian mereka mengartikan, oh ini raja yang sudah lahir. Lalu dia bersiap-siap, packing ya, mau pergi jauh, dia beresi memakai baju yang terbaik, mempersiapkan persembahan yang akan diberikan, bawa emas, kemenyan, dan mur, lalu mempersiapkan juga transportasi yang dipakai. Waktu itu tidak bisa pesan Traveloka, pesan tiket pesawat ke Bethlehem gitu, nggak bisa ya. Jadi apa yang mereka naiki? Mereka naik unta, kemungkinan mereka naik unta ya. Dan mereka ini orang-orang yang cukup kaya karena dia mempersembahkan banyak ya, emas, kemenyan, dan mur, dan mereka berjalan dari timur ke bangsa Israel, ke Yerusalem itu menaiki unta. Nah, ketika mendengar kabar melalui bintang itu ya, kemudian dia mengikuti arah bintang itu, bintangnya bergerak ya. Jadi bintangnya bergerak menuntun mereka sampailah di Yerusalem. Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, apa yang dia cari? Pasti mereka menuju ke kerajaan. Jadi di istana ya, di istana waktu itu ada Raja Herodes waktu yang memimpin. Karena mereka meyakini yang lahir ini seorang raja, jadi pasti lahirnya di istana ya kan, raja ya. Kemudian mereka sampai di Yerusalem, akhirnya mereka menemui Raja Herodes dan bertanya waktu itu ya, raja yang baru lahir itu di mana sekarang? Nah, Raja Herodes kaget, hah? Tidak ada raja yang baru lahir, tidak ada juga. Jadi Raja Herodes mengumpulkan imam-imam, tanya siapa yang barusan lahir, yang akhir-akhir ini melahirkan dan melahirkan seorang Mesias. Siapa? Tidak ada yang tahu ya. Kemudian orang-orang Majus ini berpikir lagi, lah kok bukan di istana, lalu di mana? Allah menuntun mereka, bintangnya masih mengarahkan, masih berjalan dan mengarahkan orang-orang Majus ini menuju ke sebuah rumah ya, bukan kandang. Jadi waktu itu ketika orang Majus datang, posisi Tuhan Yesus sudah ada di rumah, bukan di kandang. Jadi kalau adik-adik lihat gambar-gambar yang ada Tuhan Yesus di palungan, terus orang Majus ada di situ dan menyembah, wah itu salah ya, karena perlu perjalanan yang cukup jauh dari timur ke Yerusalem. Jadi tidak secepat itu mereka datang. Jadi ketika orang-orang Majus ini diarahkan Allah untuk menuju ke sebuah rumah, di situ dia menemui Yesus dan Maria ibunya dan Yusuf bapaknya ya. Jadi ketemulah di sebuah rumah, dan waktu itu Tuhan Yesus tidak dalam posisi masih kecil sekali, tidak ya, tapi sudah 1-2 tahun ya kira-kira. Nah, waktu itu orang-orang Majus datang ke tempat itu dan kemudian menemui Yesus, memberikan persembahan, kemudian menyembahnya. Dan mereka meyakini ini adalah raja di atas segala raja. Raja yang
melebihi raja apapun yang ada di dunia karena dia adalah Mesias. Dan orang-orang Majus ini dituntun untuk datang dan menyembahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih Allah kepada orang-orang Majus ini, mengarahkan, menuntun sampai di sebuah rumah dan dia menyembah Yesus. Ingat ya, sebuah rumah, bukan sebuah kandang. Jadi waktu itu orang-orang Majus datang, Tuhan Yesus sudah ada di rumah dan posisinya sudah 1-2 tahun ya. Jadi kalau kita lihat gambar, kita bisa tahu ya, ini harusnya orang Majus masih dalam perjalanan ketika Tuhan Yesus masih ada di kandang. Dan tidak disebutkan orang Majus itu ada berapa, jadi bukan 3 ya, tidak ada yang tahu berapa, tapi disebutkan orang-orang Majus. Kalau orang-orang Majus itu berarti tidak 1 ya, orang-orang Majus bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya, bisa banyak orang-orang Majus. Jadi tidak digambarkan hanya 3, tapi orang-orang Majus datang ke sebuah rumah dan mereka menemui Yesus ada di situ bersama dengan ibunya dan ayahnya. Lalu mereka menyembah Yesus itu dan memberi persembahan dan mempercayai bahwa Yesus ini adalah raja atas segala raja, raja di atas segala raja. Nah, lalu orang-orang Majus ini diberitahukan oleh Raja Herodes. Raja Herodes juga penasaran ya, ini siapa yang datang, siapa yang lahir gitu. Terus kemudian memberitahu sama orang-orang Majus, nanti kalau kalian ketemu sama Mesias itu, nanti datang lagi ke Raja Herodes untuk memberitahukan di mana letak bayi ini. Tapi karena diberitahukan lewat mimpi, maka orang-orang Majus itu langsung pulang ke timur, tidak lagi mampir ke istana Raja Herodes. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Yerusalem dan bangsa Israel saja. Buktinya orang-orang Majus yang dari tempat yang sangat jauh, bahkan butuh waktu yang sangat lama pun, dia diberitahu juga kabar sukacita ini dan dia datang boleh menyembah Yesus dan memberi persembahan. Kalau dipikir-pikir, adik-adik dan kakak juga bukan orang Yahudi, bukan orang Yerusalem yang diselamatkan saja, tetapi seluruh dunia yang mau percaya kepada Kristus. Untuk itulah Yesus lahir dan menyelamatkan adik-adik dan kakak-kakak. Ya, jadi Yesus yang lahir itu bukan hanya untuk kota-kota tertentu, bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk semua bangsa yang mau mengenal dan percaya kepada Kristus. Nah, adik-adik dan kakak ini sudah percaya, sudah mengenal kepada Kristus. Tapi ada banyak orang di dunia ini yang belum mendengar kabar sukacita itu. Jadi bagaimana kita memberitahu mereka? Nah, kita bisa memberitahu kabar sukacita itu, apalagi sekarang ya, lebih mudah, lebih gampang dengan hidup kita. Kita bisa mengatakan yang baik-baik ya, berkata yang baik, berbuat yang baik, melakukan yang terbaik, sehingga orang-orang yang melihat kita bisa melihat, oh ini anak Kristus, itu loh raja di atas segala raja, juru selamat kita. Jadi semua orang yang boleh percaya boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kabar sukacita itu untuk semua orang yang mau percaya, bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Mari kita yang sudah percaya mengabarkan kabar sukacita ini juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah adik-adik dan kakak boleh menjadi saksi dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, boleh mengabarkan kabar itu, kabar sukacita. Yesus lahir untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Kakak akan bacakan ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 9 ayat 1 ya. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi kita dahulu orang-orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, dengan tenaga, dengan uang, dengan kebaikan kita, tetap kita tidak bisa menghapus dosa-dosa itu. Karena kasih-Nya, Yesus datang, Yesus lahir untuk semua bangsa dan menyelamatkan kita dari dosa itu. Baiklah hidup kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan dan boleh mengabarkan kabar sukacita itu kepada orang lain.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar sukacita yang boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih karena Kristus telah lahir di dalam dunia ini, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia bagi yang mau percaya dan mau bertobat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami orang-orang pilihan-Mu yang sudah Engkau selamatkan. Tolong kami boleh mengabarkan berita sukacita ini dimanapun kami berada, kepada siapapun yang boleh mengenal dan boleh berada di sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Amin. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.